Aduh. Ladies and gentlemen, para hadirin sekalian, selamat datang kembali di video Game Show Indo dan kita akan milking acara ini sampai GTA 6 keluar. Para hadirin sekalian, Susu. mie susu. Iklan zaman dulu, ayo iklan apa yo? Bukan Mimi Cucu Mimi Cucu Mie itu setelahnya. Mie susu. Terus dia ngeluarin permennya dari dalam baju. Tapi zaman dulu tuh boleh kayak gitu iklan. Karena orang zaman dulu tuh tahu itu bercanda. Kalau sekarang tuh, langsung ini bercandain agama ya. Kok agama? Lah kan aurat. Oke. Ya kan? Tapi korupsi Quran jalan. Oke, tapi maksud gua selamat datang di podcast GTA 6. Kita seperti biasa part berapa? 21. Izra tuh yang inget, gue aja lupa loh. Part 21 dan pada saat kita syuting video ini kita di hari 24 dari 365 hari. Udah masukin 20 sekarang. Sekarang gua. Masukin 20 nih, Pak. Ya, Sekarang gua. 20. Dan Dari 365 dan hari. dihitungin capek. Gue pin di Instagram bodo amat. Jadi biar kalau misalnya Rockstar ntar, lah ternyata delay, baru kita kasih emoticon 8 sama dengan D. Gitu ya kan. Kita kasih di sosial medianya. Tapi anyway, hari ini seperti biasa kita akan update lagi, balik lagi ke bocor dan nggak tahu ini hoax apa bukan. Tapi yang jelas kita kembali lagi klik. Karena so far kita belum dapat info baru dari trailer yang kedua pun selain yang di part sebelumnya ya, oh iya jendela bisa kebuka setengah bla bla dan sebagai minor details gitulah. Tapi di video ini kita akan ngebahas leak look. Langsung saja ya Pak ya. Langsung. Ya yang pertama Cana, Opi kumis banyak anak banyak rezeki. Oh ini film kayaknya tuh. Kenapa jadi Opi kumis nih? Gua Film kasih. aktor. Ya kan? Ini kan si Dani di situ. Ya emang. Ah, serius? Itu di film itu. Si Dani di situ. Itu kan Dani. Itu ya. Serius? Ih bangga gue Dani anjir. Sejak gue lama kita jadi aktor, anjrit. Maksud gue aktor-aktor oke ada Opi kumis. Ada si itu satpamnya. Oh banyak. Kok Dani nggak ada di cover? Emang deh, itu ada Yang botak bukan. itu lo dari mana? Kok bisa ada di itu lo? Nggak tahu di Instagram muncul tiba-tiba. Oh kan gue follow sutradaranya juga. Oh. Sutradaranya followers kita by the way. Anyway, ya. Yang pertama, ini sih dari photograph. Look at this photograph. Pertama tentang polisi pakai saf. Polisi. Aparat. Sepertinya kalau polisi di GTA nih, kayaknya ya kalau GTA 6 yang gue lihat-lihat dari trailer 1, kayak bukan aparat pak. Aparat nih kayaknya. Ada polisinya kayak di GTA Online. Ih. Yang digigit-gigit tabrak, aduh. Iya sih. Tapi semoga lebih realistis ya. Nah, jadi pertama-tama Pak yang kita sadari dari trailer kedua ya. Trailer kedua, mobil polisi beda-beda. Ada yang di desa bentuknya juga beda-beda, ada yang sedan, ada yang SUV. Di kotanya ada yang mobil FBI, ada yang polisinya warna putih, ada yang warna apalah, pokoknya banyak lah. Beda-beda. Ternyata kayaknya pakaian polisi juga beda-beda. Seperti yang terlihat tuh Pak, begini tuh. Oh di pantai itu pasti. Yang pas gerebek kan ini polisinya si karakternya nih. Karakternya kita nggak tahu nih karakternya bakalan jadi jahat apa enggak. Yang Itu kayak polisi jahat lah. ya? Dari naga-naganya sih. Terus ini karakternya yang SWAT van, kayaknya bajunya beda. Kayak gitu-gitulah. Jadi kayaknya baju polisi pun ada banyak, menarik. Karena setahu gue GTA itu ya baju polisi sama semua. Yang di San Andreas. Yang di San Andreas, San Fierro sama LSPD sama. Beda bajunya. Vegas beda. Vegas doang. Ventura saja yang warnanya coklat muda ya, atau abu-abu apapun lah itulah. Karena mobilnya pun juga beda di Las Vegas, mobil polisinya. Kalau mobil yang itu cuma beda tulisan, SFPD sama LSPD kalau di San Andreas. Tapi baju polisinya sama, ya kalau Los Santos sama San Fierro. Terus baju di desa juga beda, polisinya polisi ranger, polisi cowboy gitu kan kalau di San Andreas. Nah kurang lebih kayak gitulah. Di Vice City di GTA 6 Vice City ya, GTA 6 yang di kota Vice City nanti kurang lebih kayak gitu. Bajunya beda-beda katanya gitu guys. Menarik. Angin maksud gue. Gue juga masuk angin nih.
Nah, terus ini sih ada bocor dari katanya sih dari Rockstar London. Kita juga nggak tahu nih Pak. Bahasa. Katanya bahasanya banyak nih game. Mungkin pada saat milih bahasa kali ya. Kan kita kan ada English. Biasanya kan yang udah paling terkenal tuh English Simplified Chinese atau Jepang. Ya, biasanya kayak gitu-gitulah. Nah ini katanya menurut ini bocor ya. Gue nggak tahu hoax apa bener. Katanya ada Brazil, ada Le Français, ada German, Italiano, Japanese, Korea, Polish. Polish tuh Polandia. Indo, Polish tuh apa sih? Polandia bukan? Polandia ya. Indo, Terus ada Russian, Simplified Chinese, Spanish. Spanishnya ada 2 lagi. Satu Spanish Latin. Sama Traditional Indo. Chinese. Indo nggak? Indo dong. Ada Indo 10 out of 10. Susah Pak. Dia ntar susah. Padahal kalau Ya! kalau lu ingat Pot. ya jatuh di puting dan tuh magnetnya. Ada. Terus? Karena kalau lu ingat era-era sebelum pandemi, game-game udah mulai banyak ada bahasa Indonesia loh di PS. Ada termasuk PS sendiri. Mungkin kalau gue bilang karena tiba-tiba habis pandemi itu harga game malah kan naiknya gila tiba-tiba. Iya. Jadi orang Indonesia tiba-tiba gitu. Gue termasuk sih, jujur aja. Jadi gue beli rata-rata di Steam. Nggak di konsol lagi. Sedangkan kayak gue bilang kan pembeli terbanyak game tuh di konsol, dia nggak sih? Kalau secara data. Iya Pak? Secara data iya. Dan makanya banyak game-game tuh lebih suka jualan di konsol duluan. Kayak termasuk GTA. Termasuk GTA 6. Bentar. Karena paling sedikit dibajak. Oke. Konsol itu. Oh iya benar, kalau soal itu benar. Iya. Tapi di konsol harga kan mahal. Udah gitu mahalnya naiknya nauzubillah. Sebelum pandemi itu game masih 400 ribuan. Iya, ada. 600 ribu ada gitu kan. Benar. Sekarang Sekarang sejuta. sejuta. Sejuta sekarang. PS5 tuh semua sejuta. Mah. Pandemi, Trump, apa? Pandemi Trump dan Iya, kenaikan harga. Rupiah. Di sini korupsi juga merajalela. Wah, Bapak kalau ngomong jangan silo-silo lah. Fakta tahu. Lah kan bener dong. Silo fakta. Makanya jadi Iya. Makanya Indonesia nggak ada, Pak. Mungkin karena bisa jadi kan mungkin menurut Rockstar kayak belum lah ke sono, mungkin marketnya secara market kurang, padahal mah di Indonesia siapa yang nggak tahu GTA ya. Semua tahu GTA. Mau tahu, Gitu bro. kan. Tapi yang jelas dari Apalagi bahasa GTA cukup 6. banyak. Lu mah 2 juta juga orang beli. Percaya sama gua. Iya sih. Padahal sebenarnya Indonesia tuh yang ngeluarin duit tuh banyak. Kalau mau jujur. Asal Kemarin worth it. kita ke rumahnya si Ko Andri, Asal worth it. apa nggak duit semua tuh pajangannya? Limited edition semua kan itu. Kan maksud gua karena kebanyakan yang bersuara di sosmed memang rata-rata yang tidak membeli. Tidak membeli. Jadi jangan juga masukin orang-orang yang nggak beli itu sebagai market lu. Iya, Kalau benar. lu pembuat game. Betul, Gitu gue kan. setuju. Nah terus ini apa ya by the way? Oh airbag system, kalau ada. Ini sih stiker. Jadi ditemukan stiker airbag system dari trailer kedua atau dari website screenshot. Oh iya ya. Kalau kecelakaan tiba-tiba puff, airbag keluar konyol sih. Oh, bagus ya. Iya, dan Soalnya itu GTA small 5 kan- details, tapi oke. GTA 5 kan nggak ada kan? Nggak ada, belum. Itu sesuatu yang belum ada di GTA. Kalau sampai ada airbag system dari kendaraannya, menarik menurut gue. Narik, oke lah. Itu small details tapi menurut gue oke lah kalau ditambahin. Iya juga ya. Nah, ini dia. Itu beberapa bocor-bocor yang tadi kita bahas sedikit. Itu kita nggak tahu bener apa enggak, tapi yang jelas ada Tapi beberapa yang bener. gua ada mau tanya satu hal nih. Apa? Kenapa perusahaan mobil itu tidak menciptakan namanya kursi lontar seperti di James Bond? Jadi kita pencet daripada airbag atau kalau kita tabrak, dus ke atas. Ada sebenarnya. Abis itu kasih, abis lontar itu parasut. Ada, Pak. Ada. Cuman di Indonesia kabel kan masih di atas nih. Belum ada yang baru di bawah tanah PIK 2. PIK 2 bisa mungkin pakai mobil yang kayak gitu. Emang ada kursi lontar? Nggak ada juga lah. Lah ada. Ya, kudet. Ada nggak sih? Kalau Mas lu kebayang seandainya benar ada kursi lontar di Indonesia, Pak, nyangkut di kabel. Woi, tolong. Tiba-tiba damkar banyak panggilan anjing. Aduh. Oke, tapi yang jelas itu dia bocor-bocoran. Nah, ini yang terakhir last but not least, ini sebenarnya udah dibahas di Tech Blast, tapi gue mau mention juga. Jadi Pak, kemarin sempat rame sebenarnya awal muasal ramenya di Reddit. Ternyata di Twitter di post juga, akhirnya rame di Twitter. Tadinya di Reddit duluan. Jadi, teman-teman kan tahu ya lagi-lagi ya kita harus ulangi, GTA itu dibuat oleh Leslie
Ya, beda orang tuh, Laszlo sama Leslie. Dan Hauser, Dan Sam Hauser. sama Sam. Dan sama Sam Hauser tuh kayak abang ade ya, mukanya mirip soalnya, Pak. Abang ade. Abang ade ya? Mirip sumpah, yang satu botaknya satu berambut. Yang namanya aja Hauser. Hauser Family ya. Nah, jadi 4 orang itulah pencetus segala macam game Rockstar yang lu sebut lah. GTA, Bully, Red Dead, Bully aja kemarin pas gua namatin lagi, bener ada. Dan Dan Hauser tuh badunya multitasking. Dia selain penulis skrip, penulis cerita, art design-nya dia juga. Gila ya. Gila loh, maksud gue gila. Art design dan desainer gamenya. Jadi dia menentukan bahwa gamenya Bully itu mau seperti apa Dan Hauser. Jadi yang bikin lo, kok Bully itu seru ya bang ya? Itu Dan Hauser. Gameplaynya dia yang ngedesain tuh, gameplaynya begini. Dan Hauser yang sudah keluar. Nah sekarang GTA 6 tinggal si Sam, tiga-tiganya udah keluar. Nah, Dan Hauser jadi ternyata teman-teman sekalian, sebelum dia keluar, kan GTA 6 itu udah mulai produksi sebenarnya. Nah, saya bacakan boleh? Silakan. Nama projectnya, Project Cinta Mati. Ini short film saya. Ini gue bacain ya teman-teman ya. Ya. Jadi GTA 6 written by Rockstar Games, which is Dan Hauser, cancel tuh 3 kali. Dibatalin. Batalin Itu 3 Dan Hauser ya? Dan, bukan Sam ya? Ya. Sam Hauser masih stay. Botak juga. Oh iya, kalau dia udah botak sejak lama. Sam baru akhirnya, pressured dia. Yang pertama, teman-teman sekalian, jadi cerita yang pertama, ini menurut gue sih menarik sih. Kalau gue sih cukup suka ceritanya, tapi nggak tahu kalau teman-teman ya. Jadi katanya, yang pertama, proposi dia pertama. This thriller plunges into the dark underbelly of a city. Jadi yang ceritanya cukup dark di sebuah kota, di mana yang polisi ini dia nih polisi yang prinsipal, polisi bener lah, nggak kotor. Dia tuh bagaimana caranya polisinya tuh tegas, bener lah polisi jujur. Tapi somehow dia punya anaknya kecanduan narkoba, drug addicted son. Anaknya Cuban American. Maksud gue menarik dari Cuban, lu tau gak sih sisi Cuban? Scarface-ish lah feelingnya. Ya kan, udah gitu anaknya tuh drug addict, tapi fight tooth and nail to escape his addiction. Dia lagi mencoba untuk keluar dari adiksi narkoba itu, dan dia juga lagi mencoba keluar dari dunia drug trafficking, alias penjualan narkoba. Keluar dari mafia-mafia lah, gue langsung ngebayangnya, bos oke ini mafia gini-gini ya, Scarface lah. Meanwhile, tangan kanan dari drug lord Colombian sibuk importing narcotics melewati Vice City. Bagus loh. Karena jadi ada polisi, dia lagi ngelawan kejahatan, punya anak drug addict yang lagi berusaha keluar dari dunia narkoba, tapi sama terlibat di dunia narkoba. Sementara ada drug lord mendistribusikan narkoba mulai dari Vice City untuk menguasai Amerika. Jadi kalau utamanya polisi dan anaknya. Kemungkinan atau si anaknya itu mungkin. Mungkin. Nah, kita nggak tahu. itu tolak. Nah, maksud gue ceritanya bagus loh. Kalau dijadiin film mungkin oke ya. Ini kalau gue dari sisi Rockstar ya, mungkin Oke. dia tolak karena Ya kalau kita mau bikin LA nomor 2 gimana? Masa polisi lagi? Witcher sih nggak bakal keluar. Kan kalau ya. Ada kata kalau di situ. Gimana gitu Oke. kali kata dia. Tolak. Oke. Nah, terus Take-Two Interactive cancelled original version ini di tahun 2016. Jadi, waktu kita bikin Tech Blast 2016, wah ada rumor nih GTA 6 story-nya mau dibuat. Itu. Dan literally kita pernah beritain loh. Itu Kalau lu makanya. ingat Project Amerika, Project Amerika, kita bener. pernah beritain. Itu. GTA 6 ternyata itu benar. Maksudnya yang di Tech Blast itu ternyata itu bukan gosip, Pak. Karena Melainkan memang keluar niatnya semua. si Dan Hauser dulu itu nanti GTA ke depannya kan dia bilang pengen ini semua Amerika kan. Oh iya. Makanya dia bilangnya Project Amerika. Tapi maksud gua anak polisi lawan drug lord tuh bagus loh. Basically kayak Bad Boys-ish gitu ceritanya mungkin. Gitu kan, Bad Boys tapi Ditolak gitu. ya. Ditolak. Nah ini katanya, menurut Take-Two Interactive, Take-Two yang menolak, Take-Two Interactive cancelled this original version di tahun 2016. Katanya parent company-nya felt it was too dark. Nggak ketemu ekspektasi kami, katanya Take-Two. Jadi bukan Rockstar yang nolak, Take-Two. Kan si itunya kan atas nama Rockstar. Iya sih, Take-Two oncom ini. Take-Two yang nolak. Nah terus, oke, kata Dan Hauser, gue bikin lagi deh. Kalau gitu, karakter utamanya ganti jadi cewek.
Karakter utamanya cewek. Yang kedua nih, polisi cewek, polwan. Ya kan? Tetap polisi. Tapi cewek. Oke. Gantian. Oke. Kalau tadi kan polisinya bapaknya, anaknya Sableng. Kalau ini ceweknya jadi polisi, ini bagus loh. Ini juga bagus loh ceritanya. Bales dendam, bapaknya polisi juga pernah dibunuh. Bagus loh. It's all about revenge. Kayak basically kayak San Andreas, lo tau kan balesin ibunya. Bagus sih. Kalau ini cewek ngebales dendam Which bapaknya. is ceritanya GTA banget, kayak GTA 4 gitu kan, San Andreas. Iya, San Andreas lah. Kurang lebih. Jadi bapaknya tuh dibunuh gitu kan. Akhirnya si cewek ini pas jadi polisi, dia undercover ke cities criminal underworld. Dia pengen secara ilegal, maksudnya undercover lah ya. Dia pengen temuin siapa pembunuh bapaknya. Gitu. Bagus loh ceritanya ini. Nah, tapi ada dua karakter. Kalau tadi kan anak sama bapak, kalau ini yang satu lagi wild, unpredictable henchman for a drug smuggler. Much like Trevor from GTA 5. Kayak Trevor, tapi dia kriminal beneran. Jadi dia somehow pengen pansos untuk bagian dunia kriminal, panjat sosial bagian dunia Ditolak kriminal. lagi. Ditolak lagi. Karena tuh bagus loh, maksud gue untuk nyari pembunuh bapaknya segala macem. Lagi-lagi yang nolak, Take Two. ditolak di tahun 2018. Dan literally yang nolak itu kan Take Two kan yang ngomong kemarin di wawancara. Aku sih nggak ngerti game ya, tapi aku ngeliat tuh datanya kita ngejualnya bagus GTA Online. Anjir, lu bener-bener nggak ngerti. Itu literally dia yang emang nggak ngerti banget. Cuy, tapi pas di gini, review gini, kemarin. lu ya gimana ya, lu tuh, nah inilah kehidupan nyata guys. Inilah kehidupan nyata. Dimana susah kan? Gimana coba? Susah kan? Lu mau ngomong ke orang yang kayak Take Two gini, lu gara-gara lu nih kita jelek, ngejual kok. Iya juga sih anjir. Jadi kita Gue nggak bisa ngomong apa-apa. hidupin karyawan gue nih semua bisa. Jadi kita tuh nggak usah ngomong apa-apa. Jadi nggak enak. Gue paling nggak malas nih kalau di kondisi kayak gini nih. Dimana kita mau protes, Tapi ngejual. tapi gue juga tahu siapa yang selalu ngebeli GTA Online. Ya yang di Facebook Rockstar aja tuh kita bisa lihat kan, yang masih ayo GTA Online go go go, yang bawa bapak megang anak gitu kan. Yang dia nggak punya Lamborghini di kehidupan nyata, belinya di GTA Online. Basically omongan Timothy ada benernya ya? Ada benernya. Jadi orang-orang tua yang fotonya megang anak inilah yang bikin GTA Online tuh banyak umur. Jangan Timothy nge-quote dari lu. Apa tuh? Kan Timothy kan suka record, dia kan dari Andrew Tate. Jadi dia nonton Take Place. Maksud gua. Aduh. Kayak gitu. gua bilang. Makanya maksud gua ya gitu. Ternyata iya ya, makanya GTA 6 nih harus bisa laku banget sih biar bukti bahwa nyet jangan online doang. Gitu loh. Laku sih gue belum bakal laku, cuman itu dia. Aduh sayang ya. Maksudnya kalau ini soalnya gini, nih gue harus jujur. Trailer 1 GTA 6 itu tuh kayak wah gila. Justru trailer kedua ini gue ada sedikit. Ya emang kalau dari fitur gila ya. Gila. Anjir fiturnya. Detailnya lah. Detailnya keluar apalagi keluar website kan. Bisa mancing, bisa apa bisa. Tapi ada satu hal gini. Lu kalau GTA 5 trailer guys, kalau lu masih pada ingat. Trailer kedua itu entah kenapa juga tidak hapus dari laman aslinya Rockstar. Tapi lu masih bisa nemuin di IGN, di HP GameSpot segala macam. Itu yang lagunya itu. Stevie Wonder. Itu kan di trailer kedua memperlihatkan cerita yang udah mulai into the story dan karakter lah. Betul. Dimana kita tuh udah bisa langsung oke, karakter kayak gini, kayak ceritanya kayak gini nih gitu kan. Sedangkan gue liat di trailer kedua kemarin masih kayak random things. kayak random things dan kok ya apa ya nggak Itu memang diakui kan agak kurang ngehook dari segi cerita di podcast sebelumnya apa bahwa memang lagi chaos. GTA 6 itu kantornya lagi chaos si Rockstar itu, maksudnya karena ternyata memang belum jadi. Ceritanya masih ditelusuri bahwa katanya ada beberapa chapter yang nanti katanya mau dirubah yang menentukan segala-galanya katanya gitu. Katanya. Jadi masih chaos di ini tentang ceritanya, makanya mungkin mereka baru nunjukin ya udah nih loh. jadi bisa jadi nih Spekulasi buruk aja ya. Bisa jadi gameplaynya bagus, fiturnya bagus, banyak. Kan katanya ada yang bilang fiturnya, kan ngeliatin rumahnya yang di trailernya aja berubah berapa kali. Jadi kita bisa update rumah kita segala macam. Tapi ceritanya Tapi kalau sampai ceritanya buduk, wah ini bakal jadi GTA pertama dengan cerita buduk. Iya dong. Iya nggak sih? GTA 5 aja menurut gue kurang.
ceritanya. Iya. Dan ternyata ada alasannya kan. Ternyata alasannya di tengah jalan, ayo cepat gitu. Si Take-Two-nya juga itu. Take-Two-nya nih kadang-kadang. Dan kalau lu sadarin, gua kan main GTA 5 lagi dan namatin lagi dari awal kan. Dan memang itu kalau secara gue menjahit ceritanya Dan Houser keluar, ini keluar. GTA 5 tuh pesan juga loh. Selain RDR 2 ya. GTA 5 tuh pesan bahwa ini kita diburu-buruin, tapi somehow nih di atasan kita banyak yang bacot, rasanya pengen gue jedor. GTA 5 gitu. Pengen gue masukin mobil terus lu pengen ke laut lah. Masalah itu terasa banget. Iya. Lu kalau lu main game GTA 5, itu kayak rasanya tuh gini kayak, wah, terus tau-tau, lo kok tau-tau Gue tau ending. Ending sih. Terus udah gitu beda dong. DLC Ini di mohon maaf ya cancel. bro ya, lu kalau mainin lu penggemar berat game-game Rockstar, ceritanya bahkan dari yang perihal sekolah aja deh yang bully, itu dapat banget cuy pas lawanan di ending itu lawan si siapa? Gary. Gary, kenapa? Karena kita udah dari difitnah dulu kan, terus kita teman-teman kita yang fitnah yang ibaratnya dari fitnah sama Gary itu kita satu-satu kita kayak jelasin gitu, oh bukan gua yang ngomong si Gary. Baru kita akhirnya bersama-sama melawan Gary. Jadi pas lawan Gary ya dapat banget. GTA 4 yang si Kemprol tuh Dimitri, siapa sih? Dimitri. Dimitri itu Itu kan, ngeselin banget anjir. waduh bos aslinya dia yang jedor tapi kita difitnah bla 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 sampai endingnya tuh kita dapat pas kita ituin. Sedalam itu tiba-tiba GTA 5 kok, loh kok. Dan emang ternyata Untung GTA 5 fiturnya gila banget. ya. Gua itu ingat banget pertama kali langsung gua main GTA 5 kan gua bilang kan dulu sama Gem. Gua beli GTA 5 gua langsung nyari hiu. Iya. Gua naik jet ski nyari hiu. Iya. Karena game lain gak ada sih yang bisa ke laut menangin hiu pada saat itu ya. Betul. Gila kan. Itu sih. Gebrakannya adalah di GTA 5 ya itu di 3 karakter dan di online. Memang. San Andreas kan ceritanya deep San Andreas. Betul. Balas dendam panjang banget dari kota ke kota. Iya, bener. Bener. Memang ceritanya Baru GTA sih. 5 tuh yang agak kurang ceritanya kayak apa. Pas RDR 2 balik lagi Dan ceritanya. ending yang lain aja kayak misalnya matinya, misalnya kita milih yang lain, matiin si itu nggak ada yang dapet. Iya, Misalnya kita milih untuk matiin apa lah. Matiin Trevor nggak ada yang ini, Iya, tiba-tiba. matiin Michael juga nggak ada. Nggak dapet. Yang paling ending yang selamatin semua ya Kecuali itu. kalau lu milih ending, misalnya milih nih ngebunuh Michael, jangan langsung ngebunuh Michael. Misalnya kita ada beberapa cerita dulu sampai kita jadi benci sama Michael ya, baru ini kan nggak ada. Tahu-tahu, oh gue kesel sama lo, apa yang bikin nggak masuk akal? Iya si Franklin-nya ya. Si Franklin-nya. Udah gitu si Lamar tuh bener-bener kayak orang gak guna banget anjing, gue kesel banget sama si Lamar. Iya bener. Karakternya mau disama-samain sama Sweet, nah, jauh lah. Jauh. Sweet aja gue ada keselnya tapi Sama-sama ada nggak respectnya gunanya, gitu. sama-sama dengan gunanya, tapi bukan sampah belaka gitu Iya, loh. ada respectnya, gue ngerti lah dia kayak mode hood, bego. Tapi gue ngerti lah kalau misalnya dia emang At least mau punya geng, prinsip. gitu. Punya prinsip. Kalau Lamar sih goblok banget. Lamar kan anjir. emang literally Avi lah. Oh, by the way, yang di cancel tadi yang polisi, Nah, yang polisi yang cewek, yang pengen balas dendam bapaknya, which is menurut gue itu bagus. Udah di-develop sama Dan Houser 18 bulan ceritanya. anjir 2 tahun. Udah ditulis. Setahun lebih lah. Terus di cancel. Setahun lebih, hampir 2 tahun, terus di-cancel. Iya sih. Gila kan? Pakai Oke, kata Dan Houser, gue tulis lagi lah anjing katanya. Ini yang ketiga. Ini gila sih maksud gue, Dan Houser sih sabar banget ya, kalau gue sih gue udah ludahin. Kalau gue, lu bayangin bikin cerita 18 bulan, tolak. Maksudnya gitu loh. Apa yang terakhir nih? Yang terakhir, the story plunges into a gritty world of crime. Jadi balik lagi karakter utamanya negro, Oke. dari Thug Life, Tag live. kurang lebih kayak San Andreas. Oke. Dari Thug Life, African American, former soldier, kurang lebih kayak mafia 3 lah, bekas tentara gitu maksudnya. Oke. Tapi dia dikeluarin dari penjara, fresh out of prison, quickly find himself entangled in the criminal underworld. Jadi gara-gara dia dulu mantan tentara terus di penjara, atau dia ya terlibat suatu kriminalitas lah, gitu kan. Abis itu di tengah-tengah jalan ketemu sama henchman, drug smuggler lagi yang mirip-mirip Trevor tadi. Mirip kayak tadi lah, kurang lebih. Akhirnya dari former soldier navigates this dangerous new life. The unpredictable henchman violently climbs the rank of his criminal empire. Jadi temenan terus misah kemungkinan. Jadi yang satu punya visi, yang satu punya visi. Ditolak lagi sama Take-Two di tahun 2019. Akhirnya di 2020 a move confirmed by Take-Two press release keluar deh si Dan Houser. 2021 dia Berarti bikin bukan studio. cerita dia dong yang Jason Lucia itu, bukan ceritanya Dan Houser dong? Itu dia
yang saya takut. Bukan ceritanya Dan Houser ternyata. Jadi abis itu dia bikin sendiri namanya Absurd Ventures Home Studio. Udah. Abis itu setelah 3 kali ditolak, akhirnya diterima oleh Take-Two Interactive di 2019 akhir. Begitu Dan Houser keluar, akhirnya coba deh 2 protagonis gangster dari Infamous Bonnie and Clyde, Infamous gangster ininya, baru deh di approve. Itu siapa yang bikin yang? Katanya dari ya rapat bareng-bareng, mungkin Sam Houser juga mungkin ya, tapi gue nggak tahu. Tapi yang jelas akhirnya ya udahlah. Yang Bonnie and Clyde itu. Oh gawat ya. Ternyata selama ini gue kira, oh guys berarti masih ada guys tangannya si Dan Houser nih. Kalau itu gamenya ternyata dibuat setelah Red Dead. Ternyata setelah Red Dead itu adalah cerita yang ditolak. Which is yang cewek polisi tadi. Menurut teman-teman gimana? Lu sukain cerita ke 1, kedua, ketiga? Kalau gue sih jujur gue dari kebayang kalau teman-teman main GTA lu pasti kebayang aja ceritanya kayak apa. Kalau gue yang kedua sama yang ketiga sih. Kalau gue malah lebih gini. Kalau nanti ternyata ceritanya si Jason Lucia ini kalau yang gue lihat ya ini tebak-tebakan ya. Kalau mau menarik sih pastinya udah nggak mungkin love story ya. Oh happy ending, nggak menarik. Ya. Tapi bisa jadi kalau nggak kreatif. Maksud gue gini, kalau mau menarik salah satu pilih. Iya. Mati satu. Mati satu. Jadi kayak GTA 4. Ada hal yang lu cintai itu harus mati gitu. Makanya ada fan teori yang saling nodong itu gue malah suka sih kalau itu endingnya beneran. Iya, fan teori ya. Dan atau boleh hidup dua-duanya tapi dibikin menarik, sempet todong-todongan tapi habis itu gimana cara mereka oh yaudah kita harus bersatu kayak kan Bonnie and Clyde kan. Iya. Sampai akhirnya ada polisi, misalnya polisi lawannya. Itunya yang itu. Kita bareng Bas Media untuk happy ending. Itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kayak gembel tuh endingnya, maksudnya kayak yang cinta terus udah ya gua bilang. Tapi lu jangan salah lo. Cerita bagus. Kalau penyutradarannya jelek. Iya juga sih. Cerita jelek, penyutradaraannya bagus, bisa jadi bagus. Saya setuju. Cut, maksudnya kayak lah ceritanya gitu doang. Ambil contoh dari Assassin's Creed. Gue tuh sebel banget sama Odyssey. Kenapa gue baru sukanya sekarang? Karena ternyata gue Odyssey yang waktu yang pas pandemi itu gue main benar-benar selonjoran kayak sebenarnya gue ngerti arah ceritanya dan bagus banget loh, bagus sebenarnya. Ya, terus emang males Ubisoft tuh ngasih angle kamera beberapa ada mission yang penting. Menurut gua kenapa sih nggak di motion capture gitu, malah cuman yang dia gitu kan, cuman dialog ganti-gantian. males gitu. Iya, akhirnya jadi nggak dapet gitu. Rockstar nih semoga sih. Hati-hati loh, pembawaan beda itu bisa jadi. Tapi kalau gue jelas ya, kalau gue gini aja, mau ini story apa siapapun yang bikin storynya, ini budget udah game termahal di dunia. Sampai jelek, tampar 1 billion ya? 1 billion yang udah dikonfirmasi. Kalau gue sih gitu aja. Maksud gue ini game udah paling mahal. Lu nggak bisa ada alasan lagi. Kita kurang modal. Dan Houser udah nggak ada. Gue tampar. Ya terserah. 2 billion dari 1 billion yang udah di-approve. Tapi ternyata katanya ada beberapa budget lagi tambahan. Nah itu yang nggak tahu. Makanya budget 1 billion dari kita main GTA online sampai masih buduk. Itu Take-Two pecat aja. Itu kalau gue, tapi nggak mungkin dipecat karena kan board kan ngeliat kayak naik terus saham. Take-Two itu gila loh, ternyata gue baru tahu Take-Two itu company-nya nggak sebesar yang kita kira tapi lebih besar lagi ternyata. Besar lagi cuy. Ternyata Take-Two itu wow salah satu kapitalis dunia lah. Take-Two itu backing-annya ngeri-ngeri. Dibaliknya BlackRock lagi. Dibaliknya iya. Itulah kurang lebih. Oke. Anyway, itu aja untuk podcast kali ini teman-teman sekalian. Terima kasih udah nonton. Berarti tambahin doanya guys, semoga ceritanya bagus. Mudah-mudahan sih cerita dan pembawaannya sih bagus. Kalau dari fitur sih dari website gue udah yakin lah ini game bagus, jujur aja. Betul. Gameplay mah wah gila lah, gue mah ngeliat dari grafiknya aja udah lah. Betul. Tapi bisa mancing, bisa ini hiu aja gue udah lah. Tapi kalau ceritanya buduk ya bukan GTA dong. Betul, karena satu hal. Roblox. Iya, gameplay menarik itu paling bertahan cuma 6 bulan. Serius, gameplay menarik nih, gameplay bagus banget, seru, paling 6 bulan. Kalau nggak update ya. Nggak update orang paling 6 bulan sampai setahun. Karena map itu ada jadi kita terasa ada hatinya ya karena cerita juga. Betul. GTA 5 aja gue kalau jalan-jalan paling males ke daerah desa karena nggak ada misi, jarang misi di situ. Iya.
gitu kan? Iya, betul. Sayang banget kurang dioptimalin untuk ada misi ke desa kayak apa. Ya berarti kayak San Andreas lu main kenapa Grove Street tuh jadi memorable banget. Semuanya Gila, memorable. Semuanya Setiap Grove Street. desa aja kan ada memorinya dari Oh si iya, Catalina. si Catalina. Jadi kita ke setiap desa pun ada memorinya gitu. Iya. Atau misi yang foto-foto gitu kan bolak-balik desa atau apa. Kalau yang ini nggak ada cuy. Itu dia. Gila. Nah, Anyway, itu dia. Sampai jumpa di live stream dan video berikutnya guys. Dadah. gue tidur dulu.